Selamat siang Sobat Gambiran, jumpa lagi dalam podcast Suntik seputar informasi kesehatan RSUD Gambiran Kota Kediri. Bersama saya Dr. Amalia, kali ini kita akan membahas tema yang cukup menarik dan banyak disoroti di dunia dan juga di Indonesia tentunya. Dengan judul cacar monyet atau Mpox meningkat, akankah menjadi potensi the next pandemic? Tentunya saya tidak sendiri, akan ditemani oleh narasumber kita yang tentunya sudah ahli dalam bidang ini. Selamat siang Dr. Raras Pratita, spesialis dermatovenerologi. Selamat siang dokter. Sehat dokter? Alhamdulillah sehat. Mungkin Dr. Raras, teman-teman atau Sobat Gambiran ini ingin kenal lebih dekat ya dokter dengan Dr. Raras. Silahkan dokter untuk memperkenalkan diri. Halo Sobat Gambiran, perkenalkan nama saya Dr. Raras Pratita, SPDV. Saat ini saya bekerja di Rumah Sakit Gambiran Kota Kediri. Baik dokter, untuk pembahasan kita kali ini kita akan membahas mengenai monkeypox atau saat ini disebut dengan Mpox. Monkeypox ini sendiri awalnya yang saya tahu merupakan sebuah penyakit zoonosis atau penyakit yang ditularkan dari hewan. Nah, beberapa waktu belakangan ternyata penularan Mpox ini dapat terjadi ke manusia dokter, dan tidak hanya di negara-negara Afrika, namun di Indonesia sendiri sudah mulai ditemukan sekitar 80-an kasus, terutama yang banyak di sekitar daerah Jakarta. Untuk itu mungkin sejarahnya bagaimana sih dok sehingga Mpox ini bisa berpotensi menyebar secara luas? Ya, jadi yang pertama, Mpox ini atau monkeypox ini disebabkan oleh virus, yaitu virusnya sendiri bernama monkeypox. Nah, awalnya bagaimana sih virus ini? Jadi pertama kali itu ditemukan di hewan yang berada di Afrika. Afrika mana? Afrika Tengah dan Afrika Barat. Jadi hewan tersebut tuh ada monyet, kera, tupai dan tikus. Jadi hewan-hewan ini memang kan hidupnya di Afrika. Nah, ini saling menular. Jadi memang zoonosis tadi sudah disebutkan. Jadi antar hewan dan hewan. Dan hidupnya di hutan. Nah, lalu beberapa saat kemudian hewan-hewan yang ada di hutan tersebut itu datang ke area pedesaan di negara tersebut. Nah, itu mulailah menularkan ke manusia dengan cara gigitan maupun garukan. Nah, dimulai saat itu baru dari manusia ke manusia di daerah pedesaan tersebut. Lalu lama-kelamaan seiring bertambahnya waktu, manusia yang di pedesaan itu juga pergi ke kota. Nah, di situ mulailah menyebar ke kota dan ke tempat-tempat yang umum. Jadi, bagaimana bisa sampai ke negara Indonesia atau negara lainnya? Itu bisa dari manusia ke manusia. Jadi dari luar negeri, bepergian dari Afrika, dari negara-negara yang sudah terinfeksi oleh monkeypox itu datang ke negara asalnya, dari manusia ke manusia. Seperti itu dok. Ya baik dokter. Lalu karena sekarang ini sudah terjadi penularan antar manusia, berarti penularan tersebut kira-kira sumbernya dari apa dok? Apakah dari kalau misalnya COVID dari udara seperti itu dok? Kalau pada monkeypox seperti apa dok? Ya, kalau dari monkeypox ini jadi yang pertama dari pasien atau orang yang sakit monkeypox ini kontak erat dengan orang yang sehat. Jadi secara kontak erat dan ibarat namanya droplet ya. Jadi dalam jarak yang dekat. Jadi lewat udara gitu. Tapi memang namanya droplet. Jadi jaraknya harus dekat gitu. Lalu selanjutnya jadi orang-orang yang monkeypox ini ada lesi kulit atau ruam di kulit. Salah satunya itu ruam kulit yang ada cairannya. Itu entah cairan jernih atau cairan yang ada nanahnya. Nah, cairan itu yang akan membawa virus itu. Misalnya nih, pasiennya ada cairannya menempel ke orang yang sehat. Nah, itu cairannya itu yang bisa membawa virusnya. Setelah itu dari hubungan seksual. Nah, jadi yang akhir-akhir ini disoroti, akhir-akhir ini yang banyak ini dari hubungan seksual berganti-ganti pasangan. Setelah ditelusuri, itu memang yang berpotensi paling besar itu orang-orang yang berhubungan seksual sesama jenis. Itu yang lebih besar, yang sering berganti-ganti.
Jadi memang harus benar-benar kontak yang erat, dan memang ini juga orang-orang yang dengan daya tahan tubuh yang rendah lah, atau mungkin orang bisa nyebutnya di bahasa medis itu dengan orang-orang imunokompromis seperti itu. Baik dokter, ketika terjadi penularan dokter pada manusia, apakah akan timbul suatu gejala seperti itu dokter, atau seperti apa kira-kira? Iya, jadi misalnya nih ya, orang yang sudah sehat terkena cairan dari pasien atau orang yang sakit, atau dari udara, atau dari pernafasan seperti itu gejala yang awal itu dinamakan prodromal, atau seperti orang mau terkena flu, atau kayak tidak enak badan, demam, nyeri-nyeri sendi, sakit kepala seperti itu. Nah, memang ada perbedaan. Kalau yang gejala yang klasik, yang dulu-dulu itu demamnya tuh tinggi. Tetapi dari seiring bertambahnya waktu ini, itu demamnya itu memang tidak harus sampai tinggi. Jadi memang demam yang sumer-sumer itu pun juga bisa untuk sebagai tanda prodromal. Selain itu timbul, nah ini yang paling terlihat sekali itu timbul lentingan-lentingan. Jadi awalnya itu bercak merah dulu. Bercak merahnya itu bisa ukurannya bermacam-macam. Bisa kecil, bisa agak besar. Itu bercak merahnya bisa datar awalnya, lalu lama-lama bisa seperti melenting gitu, ada peninggian kalau dirasakan di kulit. Itu dinamakan, bahasa medisnya namanya papul ya. Jadi bercak merah itu semakin menyebar bisa dari wajah sampai anggota tubuh yang lain. Bercak merahnya itu semakin hari itu berubah wujud, berubah bentuk. Nah, itu berubah menjadi lentingan, melenting-melenting ya, istilah orang bilangnya melenting, itu isinya cairan. Nah, cairannya itu bisa jernih, atau juga bisa cairannya itu seperti nanah, warnanya putih. Nah, setelah itu lentingan-lentingan atau cairan tersebut itu bisa pecah. Jadi udah ada isinya lalu bisa pecah. Nah, kalau pecah berubah lagi bentuknya, seperti bahasa medisnya namanya krusta, tetapi orang bilangnya seperti keropeng-keropeng, seperti yang sudah mengering seperti itu. Nah, jadi memang perjalanan penyakit kulit di monkeypox ini fasenya itu harus dari bertahap gitu loh. Jadi ndak tiba-tiba ada lentingan, ndak. Jadi memang awalnya merah dulu berubah jadi lentingan. Itu gejala monkeypox yang ibaratnya yang klasik lah, yang dulunya umumnya seperti itu. Nah, itu menyebarnya ya dari wajah sampai anggota tubuh. Itu tersebar. Tapi memang ada beberapa bagian yang berdekatan. Nah, tapi lagi-lagi semakin bertambahnya waktu itu perubahan itu juga ada. Jadi memang tidak harus penyebarannya itu dari wajah urut sampai ke anggota badan, enggak. Tapi ada juga yang benar-benar loncat lokasinya. Misalnya tangan dulu atau wajah dulu satu, baru anggota lainnya yang banyak. Nah, memang semakin bertambah ya, semakin bertambah waktu itu memang variasinya tuh tambah banyak gitu loh. Nah, itu juga khasnya itu ada juga di daerah kelamin. Memang dulu jarang, tapi sekarang itu banyak ditemukan juga lesinya itu di daerah kelamin, terutama yang faktor resiko tadi, faktor resiko berganti-ganti pasangan. Nah, itu jadi memang orang tuh ngiranya karena memang mirip ya sama cacar Ya, gitu. Ada perbedaannya sih dok. Itu kalau yang monkeypox ini pembesaran kelenjar namanya, pembesaran kelenjar getah bening, bisa diraba di daerah leher maupun di daerah ketiak. Itu bedanya. Awalnya memang sama seperti cacar ya dok? Ya mirip sih, ada beberapa bagian yang mirip. Sangat menarik ya dokter pembicaraan kita pada siang hari ini. Sebelum lanjut Sobat Gambiran, kita jeda iklan terlebih dahulu. Sebelumnya jangan lupa untuk mengunjungi Poliklinik Kulit RSUD Gambiran Kota Kediri yang buka tiap hari Senin sampai dengan Sabtu. Untuk hari Senin pukul 7 sampai dengan pukul 1, Senin sampai Kamis. Kemudian hari Jumat pukul 7 sampai 9.30 dan di hari Sabtu pukul 7 sampai dengan pukul 11.
Mbak, minta tolong keluarganya bayi ngambil ASI buat pemberian ASI. Waktunya minum. Ya Mbak, sebentar ya, saya pegang keluarganya dulu. Pepatah mengatakan breastfeeding gives the best feeling, yang bermakna mengasihi adalah perasaan terindah bagi ibu dan bayi. Permisi Ibu, ASI-nya sudah? Ya, ini bayinya ASI, mau saya minumkan ke bayinya dulu. Saya ambil nggih. Permisi. Malangnya, tidak semua bayi bisa menikmati fitrah ini karena kondisi tertentu. Namun, dengan perkembangan ilmu dan teknologi saat ini, ASI tetap dapat diberikan pada bayi yang sedang dirawat di rumah sakit. ASI yang diperah langsung oleh ibu disimpan di dalam tempat yang telah diberi label identitas ASI dan disimpan di dalam lemari pendingin. ASI dapat dihangatkan sebelum diberikan baik secara langsung maupun prosedur tertentu pada bayi. Kualitas ASI perah dimungkinkan tidak sesempurna ASI yang diberikan secara langsung. Namun ASI tetaplah merupakan nutrisi terbaik bagi bayi. Menyusui adalah momen yang paling indah dalam kehidupan seorang ibu. Menyusui untuk masa depan lebih baik. Berbenah tuntas, Berkinerja lugas. satukan semangat, Gambiran hebat. Halo Sobat Gambiran, perkenalkan saya Retno, fisioterapis di RSUD Gambiran Kota Kediri. Hari ini saya akan memberikan tutorial latihan batu efektif yang bisa Anda lakukan di rumah. Latihan batu efektif ini bertujuan untuk mengeluarkan dahak secara maksimal serta membantu membersihkan saluran nafas. Latihan batu efektif ini bermanfaat bagi penderita gangguan respirasi yang dahaknya kental dan sulit untuk dikeluarkan. Berikut langkah-langkah latihan batu efektif. Pertama, ambil nafas perlahan dan dalam sebanyak 3 kali selama 3-4 detik. Yang kedua, angkat dagu agak ke atas, lakukan pernafasan secara cepat sebanyak 3 kali dengan mulut terbuka, keluarkan bunyi H. Yang terakhir, lalu batukkan dan keluarkan dahaknya. Demikian latihan tutorial batu efektif yang bisa Anda lakukan di rumah. Bila Sobat Gambiran mengalami keluhan seperti batuk berdahak, sesak nafas, dan penyakit respirasi lainnya, silahkan menghubungi instalasi rehabilitasi medik RSUD Gambiran Kota Kediri. Halo Sobat Gambiran, perkenalkan nama saya Dr. Anis Aziza Rahma, saya dokter umum di RSUD Gambiran Kota Kediri. Masih dalam program Tanya Dokter, Anda bertanya, dokter menjawab. Sering dengar kejadian orang tidak sadarkan diri atau henti jantung tiba-tiba di jalan. Tenang, jangan panik. Pertama, pastikan semuanya aman. Aman diri sendiri, kemudian aman korban, dan aman lingkungan. Artinya apa? Ketika kita menemukan seseorang itu berada di tengah jalan, maka kita harus pinggirkan dulu ke area pinggir jalan. Atau misalkan kita menemukan korban tenggelam, maka kita harus pinggirkan dulu korban tersebut di area pinggir kolam renang. Kedua, kita cek respon kesadaran korban, yaitu dengan memanggilnya. Pak, Bu. Ketika tidak ada respon kesadaran panggilan, maka kita bisa melakukan respon kesadaran kedua, yaitu dengan menepuk bahu pasien atau bahu korban. Pak, Bu. Ketika tidak ada respon, maka jelas korban itu adalah korban dengan henti jantung tiba-tiba. Bila tidak ada respon, maka kita nyalakan alarm call for help, atau bisa kita dengan memanggil bantuan sekitar, atau misalkan kita jauh dari telepon, kita bisa teriak-teriak, Pak, tolong, ada korban, seperti itu. Kemudian sambil kita menunggu bantuan datang, kita lakukan resusitasi jantung paru. Resusitasi jantung paru adalah salah satu upaya pertolongan gawat darurat yang dilakukan untuk menolong pasien-pasien yang mengalami henti jantung. Hal ini untuk mengembalikan kemampuan sirkulasi darah dan pernafasan kembali. Karena apabila mereka tidak kembali sistem sirkulasi darah dan pernafasan, maka akan menyebabkan kematian atau kerusakan sel jaringan otak. Nah, bagaimana sih caranya? Posisikan lutut sejajar dengan bahu korban. Letakkan salah satu telapak tangan di tengah dada pasien atau di sepertiga pada tulang dada bagian tengah. Telungkupkan tangan dengan menautkan jari tangan.
Pertahankan agar siku lurus dan lengan tegak lurus dengan dada korban. Kemudian, lakukan penekanan pada dada sedalam 5 cm. Lakukan sebanyak 100-120 kali per menit atau 1-2 kali tiap detik. Lakukan pijat jantung sampai tenaga kesehatan datang. Kita bisa menghentikan resusitasi jantung paru yaitu dengan 3 syarat. Yang pertama, ketika penolong merasa kecapean. Yang kedua, mulai muncul lebam pada korban seperti warna kebiruan, keunguan. Kemudian yang ketiga yaitu ketika sudah ada tanda-tanda kehidupan dari korban, yaitu dengan korban terbatuk atau misalkan sudah ada pergerakan yang spontan dari korban. Orang awam atau petugas yang tidak terlatih boleh melakukan resusitasi jantung paru. Gawat daruratan dapat terjadi di mana saja, kapan saja, dan kepada siapa saja. Oleh sebab itu, bila kita tahu cara-caranya, maka kita dapat menolong orang-orang di sekitar kita sampai mendapatkan perawatan yang sebagaimana mestinya di fasilitas kesehatan terdekat. Berbenah tuntas, berkinerja lugas, satukan semangat, gambiran hebat. Kembali lagi di podcast Suntik bersama saya dan Dr. Raras Pratita. Untuk Sobat Gambiran yang ingin bertanya, silahkan sampaikan pada kolom komentar di live Instagram kita kali ini. Tetapi sudah ada beberapa pertanyaan dokter yang masuk, dokter. Saya izin bacakan ya, dok. Pertanyaan yang pertama dari Kak Rizka Ilmawati, dok. Dokter, apakah ada vaksin untuk melawan cacar monyet? Ya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk vaksin, ini ada vaksin cacar monyet. Tetapi tidak semua orang bisa divaksin. Jadi ada persyaratannya. Orang yang imunokompromis atau orang yang dengan imun yang rendah, itu indikasi untuk divaksin. Lalu, contohnya seperti orang-orang HIV ya. Lalu yang divaksin selanjutnya itu orang yang LSL atau hubungan seksual sesama jenis. Itu orang yang indikasi untuk divaksin. Jadi memang tidak semua, tidak seperti COVID yang oke, kita vaksin semuanya. Tidak, ada beberapa persyaratan yang harus divaksin. Tapi vaksinnya ada. Gitu. Di Indonesia sendiri sudah dilakukan ya? Iya, betul, sudah. Lanjut ke pertanyaan kedua dari Kak Arik. Perbedaan cacar air dengan cacar monyet kira-kira seperti apa, dok? Baik, untuk cacar air dan cacar monyet ini jadi kita urutkan dulu ya dari gejala yang sebelum timbul ruam kulit. Kalau cacar air itu gejalanya itu sama ya, demam, nyeri kepala, nyeri-nyeri badan, pokoknya rasanya seperti kayak orang flu, nggak enak gitu badannya. Itu cacar air, cacar monyet sama. Tapi memang ada beberapa yang menyebutkan bahwa demam dari cacar monyet ini lebih tinggi. Tetapi ada juga yang yaitu semakin bertambahnya waktu itu tidak setinggi itu demamnya. Gitu. Jadi memang kalau dari gejala prodromalnya itu memang belum bisa benar-benar ini dibedakan. Lalu selanjutnya untuk ruam kulitnya. Nah, untuk ruam kulitnya ini, dok, untuk yang cacar air itu memang dari setiap fase itu pergantian bentuk dari ruamnya itu cepat. Jadi dari bercak merah, dari lentingan yang berisi air, pecah, terus jadi keropeng, itu cepat sekali pergantiannya. Nah, tetapi kalau yang cacar monyet ini memang lebih lama, gitu, pergantian bentuk ruam kulitnya. Jadi mungkin bisa di suspek ya, jadi memang belum benar-benar bisa, oh ini pasti cacar monyet. Nah, tapi memang kita bisa mengarah atau curiga gitu. Nah, kalau cacar air itu kan dari kepala sampai ke anggota badan. Cacar monyet juga sama, tetapi di area telapak tangan, telapak kaki itu juga banyak. Gitu. Kalau cacar air itu bisa tidak ada sama sekali atau mungkin cuman sedikit 1, 2 seperti itu. Gitu. Tapi kalau cacar monyet itu lebih banyak di area telapak.
Nah, lalu yang paling perbedaannya yang paling ini ya, yang paling bisa dibedakan itu pembesaran dari kelenjar. Nah, kalau yang cacar air itu tidak ada pembesaran kelenjar getah bening namanya di leher maupun di area ketiak. Tapi kalau yang cacar monyet itu ada pembesaran dari kelenjar getah bening. Itu bedanya. Memang ini ya, kita tidak bisa bilang kalau ini udah pasti cacar monyet, enggak. Memang diperlukan pemeriksaan tambahan gitu. Baik dokter, untuk selanjutnya pertanyaan dari Kak Yunita, bagaimana cara agar kita itu tidak tertular? Kita mencegah ya, jelas kita mencegah lebih baik daripada mengobati. Ya. Nah, jadi misalnya nih ada orang yang diduga atau kita bersama dengan orang-orang yang kok ada gejala seperti flu atau tidak enak badan, terus kalau ada orang yang gejalanya mirip dengan cacar, sebaiknya memang kita ini ya tidak kontak erat, jadi menggunakan masker itu jelas. Dan orang yang sakit pun juga sama, harus sama-sama menggunakan masker dua-duanya. Nah, kita yang sebagai orang sehat jelas kita harus mencuci tangan. Jadi misalnya kita habis dari rumah sakit atau habis dari tempat umum, apalagi tempat umum ya, kita nggak bisa jamin kalau itu pasti bersih kan. Misalnya habis dari meja makan di tempat makan. Nah, iya kalau semuanya orang yang sehat kan kita nggak tahu juga. Nah, itu cuci tangan itu jelas pengaruh ya. Cuci tangan, memakai masker. Apabila kita merasa tidak enak badan, ya memang sebaiknya kita tidak pergi ke tempat kerumunan orang. Lalu memasak daging dengan benar dan matang. Lalu menghindari juga ke tempat hewan-hewan yang ibaratnya yang resikonya tinggi terkena monkeypox. Ya memang sih kita kalau ke kebun binatang nggak mungkin deket banget ya pasti ya dok. Nah jadi memang ya itu sih anjurannya dari pemerintah memang menghindari hewan, cuci tangan, jaga daya tahan tubuh, jangan kontak erat dengan orang-orang yang sakit. Itu bagi orang yang sehat. Kalau bagi orang yang sakit berarti memakai masker ya dok, agar tidak menularkan ke orang lain. Ya, itu, ya, misalnya bagi orang yang sakit tuh kok sudah ada tanda-tanda yang ruam kulit seperti itu ya, memang harus pakai masker dan memang dia harus segera ini sih dok, isolasi. Atau memang kalau lebih pasti ya, kalau isolasi saja mungkin nggak tenang. Ini sebenarnya saya tuh sakitnya gimana sih, cacar air atau cacar monyet atau yang lainnya. Memang anjurannya periksa dulu ke ini rumah sakit atau vaskes gitu dok. Baik. Selanjutnya ada pertanyaan juga dok dari Kak Sob. Kulit ibu saya gatal sekitar 2 bulan, kemudian rasanya panas dan berwarna kecoklatan dan tempatnya itu berpindah-pindah dok. Sudah sempat periksa namun belum ada perbaikan. Mungkin dari dokter ada saran. Ya baik, terima kasih. Jadi untuk gejala-gejala, apalagi mungkin ibunya mungkin sudah usia juga ya. Nah, jadi memang tidak bisa kita kalau kulit ini memang harus benar-benar dilihat langsung oleh dokter. Mungkin kalau konsultasi secara tanpa lihat gambar ya, atau tanpa lihat foto atau tanpa ketemu pasien ya, memang kita masih menerka-nerka apa nih bercak coklat tuh soalnya buahnya. Apalagi tempatnya pindah-pindah itu tempatnya kemana aja, awalnya bercaknya gimana. Nah kenapa kan sudah diperiksakan ke puskesmas juga, kenapa kok enggak sembuh-sembuh gitu kan. Nah mungkin kita ya kalau sudah di puskesmas kok enggak sembuh-sembuh ya mungkin perlunya kita ke rumah sakit, mungkin bisa periksa ke dokter spesialis kulit, terserah mungkin yang terdekat di mana atau sesuai rujukan atau gimana. Nanti mungkin kan bisa dilihat itu, apalagi faktor resikonya orang-orang yang sudah lanjut usia itu kulitnya banyak masalah, itu bermacam-macam. Ada penyakit yang menyertai juga bisa gitu dok. Jadi memang saran saya harus segera dilihat langsung sama dokter di rumah sakit. Untuk sesi ini pertanyaannya sudah habis saya bacakan dokter. Silakan bagi sobat Gambiran yang ingin bertanya masih bisa melalui live. Baik dokter, selanjutnya kita membahas mengenai kemungkinan orang-orang yang beresiko terkena cacar monyet ini. Yang beresiko, jadi memang kalau yang untuk resiko tuh semua pasti bisa terkena ya kan. Lalu yang selanjutnya itu dengan orang-orang yang imunnya rendah atau imunokompromis, itu kan macam-macam ya. Salah satunya orang yang HIV itu juga rentan.
Lalu yang rentan juga orang-orang yang sering berganti-ganti pasangan sama jenis maupun lawan jenis. Tapi memang dari data yang terbaru itu kebanyakan memang orang-orang yang berganti pasangan dengan sesama jenis seperti itu dok. Itu yang ini sih yang saat ini beresiko gitu ya dokter. Baik dok. Lalu ketika misalnya seseorang menemui kerabat atau misalnya dirinya sendiri begitu dok, mengalami tanda-tanda dan gejala yang sudah dokter Ara sebutkan tadi, langkah yang harus diambil kira-kira bagaimana dok? Misalnya kita sendiri atau keluarga kita di rumah, begitu ada gejala yang mirip seperti tadi, itu memang harus yang pertama kita harus menggunakan masker dulu nih. Nah, lalu di rumah itu sementara memang harus terpisah dulu. Itu memang harus beda kamar istilahnya, nggak boleh kontak erat dulu. Sambil yang sakit ini berobat ke puskesmas atau ke rumah sakit, nanti biar dipastikan ini memang mengarah ke cacar monyet atau cacar air atau sakit yang lainnya. Misalnya nih dia gejalanya itu ringan, nanti ada panduan sendiri. Misalnya dia nanti itu kan harusnya kan misalnya udah terkonfirmasi positif, nanti ada stepnya sendiri gimana dia nanti harus isolasi mandiri di rumah seperti itu, dan obat-obatan seperti itu. Jadi memeriksakan diri dok ya? Iya, dok. memang harus ini sih biar jelas, biar tegak. Iya biar tegak. Cacar yang bagaimana yang sedang diderita oleh kita ataupun keluarga ya dok. Iya betul. Baik, kemudian kalau misalnya sudah tegak ini dok, ini ternyata cacar monyet. Kira-kira untuk gambaran ke sobat gambiran semuanya, kira-kira akan diapakan gitu, diobati yang seperti apa? Ya jadi setelah periksa kan kita nanti mendiagnosis ya apakah ini bukan atau suspek. Nah kalau suspek nanti ada pemeriksaannya lagi dok gitu. Pemeriksaan ini pemeriksaan yang baku emas, jadi pemeriksaan yang ya ini positif cacar monyet. Nah itu diambil ini dok, diambil cairan atau lesi kulitnya pasien. Nah itu kita ambil cairannya lalu diperiksakan ke, nah kalau di Kediri ini memang masih ini ya arahannya itu masih terpusat di Surabaya. Sampelnya dikirim begitu dok? Iya betul. Jadi itu seperti namanya pasti orang-orang sudah ini ya sudah familiar PCR. Nah semenjak ya, dok, ya? semenjak COVID itu kan PCR itu orang-orang sudah sering mendengar. Nah yaitu PCR itu mendeteksi virusnya itu dok. Bedanya kalau ini diambilnya dari sampel kulit yang luka. Betul. Itu ya dok? Jadi 100% itu maksudnya itu hasil yang valid ya, itu diambil di lukanya, di vesikel namanya, di lentingan cairannya. Juga bisa selain itu dok di ini tenggorokan, iya di orofaring, bisa. Tapi memang yang utamanya itu di ini di kulit. Iya, itu sudah kalau misalnya PCR-nya positif, ya itu sudah tegak monkeypox. Kalau vaksin memang sempat dibahas ada ya dokter ya untuk vaksin orang-orang beresiko itu tadi. Iya. Untuk pengobatan seperti antivirus ya dokter, itu memang diberikan atau bagaimana? Ya jadi gini, kalau yang dia sudah positif ya, itu kan kalau yang ringan dulu dok, gejalanya ringan ya. Itu satu bisa isolasi mandiri di rumah ya, seperti COVID itu. Nah itu diobatinya secara gejala atau secara simptomatis, misalnya demam dikasih anti demam, tapi nanti sesuai anjuran dokter kan, setelah periksa kan nanti dikasih tahu kan apakah ini gejala ringan, dikasih obat-obatan anti demam, obat-obatan anti nyeri juga bisa. Kalau ada keluhan perut itu dikasih obat-obatan untuk mengatasi nyeri perut atau tidak enak di perut. Itu namanya pengobatan yang sesuai gejala atau simptomatis. Itu yang ringan. Nah nanti kalau misalnya yang dikatakan antivirus, nah antivirus itu sudah ada di Indonesia juga sudah ada. Tetapi tidak semua orang pakai antivirus karena sebenarnya pada dasarnya virus itu kan self-limited disease ya. Nah, jadi kita yang harus kuat gitu loh. Kita yang harus meningkatkan daya tahan tubuh supaya kita tuh menang lawan virusnya gitu. Nah, antivirus itu ada, tetapi memang diberikan pada orang-orang yang bahasa medisnya itu yang sepsis, itu yang orang-orang dengan infeksi yang sangat berat. Itu diberikan vaksin. Dan pastinya orang-orang infeksi berat tuh pasti rawat inap ya, enggak mungkin di rumah. Itu diberikan antivirus ya.
Selain itu orang-orang yang dengan kelainan kulit atau penyakit kulit penyerta lainnya. Jadi dia ndak cacar air aja, dia nggak cacar monyet aja, tapi dia ada riwayat penyakit kulit lainnya yang berat. Itu bisa indikasi antivirus. Ya, jadi dan dengan orang-orang yang imunokompromis. Jadi memang orang-orang imunokompromis ini memang butuh perhatian ekstra. Itu selain tadi yang vaksin, terus apabila dia udah sakit, gejalanya berat, ya harus dikasih antivirus seperti itu. Baik. Mungkin silakan bagi Sobat Gambiran yang ingin bertanya. Masih ada kesempatan untuk bertanya langsung dengan ahlinya ini. Baik, sambil menunggu pertanyaan yang masuk, kita jeda terlebih dahulu dan jangan lupa untuk mengunjungi Poliklinik Kulit RSUD Gambiran Kota Kediri. Buka setiap Senin sampai dengan Sabtu. Hari Senin buka Senin sampai dengan Kamis jam 7 sampai dengan jam 1. Hari Jumat buka pukul 7 sampai dengan 9.30 dan di hari Sabtu pukul 7 sampai dengan pukul 11. Tidak suka minum air putih, malah suka minum air kemasan manis. Jangan ya dek ya. Air kemasan manis kedepannya dapat menyebabkan berbagai penyakit. Salah satunya adalah penyakit jantung. Fruktosa yang terkandung dalam air kemasan manis dapat menyebabkan peradangan dan penumpukan lemak di sel-sel otot jantung. Sudah tahu punya mah, tapi masih suka makan pedes-pedes. Jangan ya dek ya, jangan. Udah pernah nonton drakor seharian, terus badannya pegel-pegel belum dek? Jangan ya dek ya. Sesekali kamu harus melakukan peregangan supaya tidak terkena smartphone band syndrome. Sudah tahu punya kolesterol tinggi, tapi suka makan gorengan. Jangan ya dek ya, jangan. Mau medical check up, tapi takut mahal dan antri. Tenang, kita ada paket General Check Up yang lengkap dan terjangkau. Tidak perlu antri, segera datang ke Klinik MCU RSUD Gambiran Kota Kediri. Gambiran punya klinik eksekutif yang layanannya super cepat. Gak percaya? Sobat Gambiran, dengan saya Dr. Vina, spesialis anak di RSUD Gambiran, masih dalam program Tanya Dokter, Anda bertanya, dokter menjawab. Masih dalam rangka memperingati Pekan ASI Dunia, di sini saya menjawab beberapa pertanyaan seputar ASI dari Sobat Gambiran. Oke, jadi ASI itu mengandung beberapa komponen penting buat bayi, yaitu makro dan mikronutrien, kemudian ada bahan bioaktif, yaitu sel-sel hidup. Jadi ada antibodi, anti alergi, enzim pencernaan, dan juga hormon pertumbuhan yang penting buat bayi. Gini, jadi emang bener ya, bayi itu akan lebih cepat lapar kalau dia minum ASI. Nah, itu disebabkan karena ASI sangat mudah dicerna dan diserap oleh
usus bayi. Nah, ini yang menjelaskan kenapa untuk volume yang sama antara susu formula dan ASI membutuhkan waktu yang lama untuk penyerapan susu formula. Jadi bayi kelihatannya lebih lama kenyang. Pemberian ASI dikatakan sukses, itu tandanya apa sih, Bu? Oke, jadi kita tahu bahwa pemberian ASI kita sukses untuk bayi. Pertama yang paling penting adalah peningkatan berat badan. Jadi peningkatan berat badan bayi itu sesuai target. Kemudian yang lebih mudah kita bisa melihat juga dari frekuensi seberapa sering bayi kita pipis. Nah, normalnya 6-8 kali. Kemudian selain itu waktunya juga nggak boleh pekat. Anaknya juga kita lihat aktif ya, tonus ototnya bagus. ASI lebih banyak dok, bagaimana? Iya. Jadi biar ASI lebih banyak ya, kita kembalikan bagaimana ASI diproduksi. Dia dipengaruhi oleh dua macam hormon prolaktin dan oksitosin, yang mana ketika terjadi rangsang hisapan mulut bayi pada daerah areola, maka mencetuskan produksi dari hormon prolaktin tadi. Yang selanjutnya peningkatan produksi dari hormon oksitosin, dan tergantung jumlahnya. Jadi demand ya, semakin banyak dihisap, semakin banyak dikosongkan, maka produksinya juga semakin banyak. Kemudian juga jangan lupa kontrol stres. Jadi ketika seseorang ibu stres, maka hormon kortisolnya naik dan akan menekan produksi dua hormon tadi. Pesan untuk hewan terkait ASI. Iya baik. Jadi tumbuh kembang anak-anak kita mengalami fase kritis pada bulan-bulan awal kehidupan mereka. Dan Masya Allah proses menyusui ini begitu sempurnanya, tidak hanya terjadi transfer nutrisi namun juga stimulasi sekaligus oleh 5 panca indera. Sehingga sayang sekali apabila tidak dimaksimalkan. Segera konsultasikan permasalahan kesehatan bayi dan anak Anda di Klinik Anak RSUD Gambiran, Kota Kediri. Baik, kembali lagi di podcast Suntik seputar informasi kesehatan RSUD Gambiran Kota Kediri. Baik dokter, sudah ada pertanyaan lagi yang masuk dari Kak Olivia. Adakah komplikasi yang berat atau serius dari Mpox ini dok? Ya, baik, terima kasih pertanyaannya. Jadi komplikasi apa sih yang bisa terjadi pada pasien-pasien Mpox ini? Itu yang pertama sepsis. Sepsis itu infeksi yang sangat berat. Sepsis itu bisa kesadarannya mulai menurun. Jadi memang organ-organ tubuhnya ini memang sudah ibaratnya sudah mengalami infeksi. Jadi memang kondisinya sudah tidak ibaratnya ya sudah tidak gejalanya sudah tidak ringan lagi, sudah mulai kesadarannya menurun seperti itu. Selain itu ada ensefalitis. Ensefalitis ini radang di otak. Itu adalah salah satu komplikasi dari monkeypox. Selanjutnya dokter mungkin ada pesan atau kesimpulan mungkin yang ingin disampaikan kepada sobat Gambiran semuanya agar lebih waspada dokter terhadap monkeypox. Ya, jadi yang pertama karena memang sudah mulai banyak kasusnya di Indonesia monkeypox ini, kita tidak usah terlalu takut yang berlebihan atau seperti apa. Tapi memang kita harus mawas diri. Jadi memang tetap harus jaga diri, kebersihan nomor 1. Nggak usah terlalu berlebihan takutnya, tapi memang cuci tangan memang harus diperlukan ya. Jadi memang habis dari tempat umum memang baiknya kita cuci tangan. Lalu selanjutnya jaga kesehatan tubuh ya. Sudah banyak kita usaha untuk menjaga kesehatan seperti berolahraga, minum vitamin, itu juga salah satu usaha untuk menjaga kesehatan tubuh. Karena kan memang lawannya kan virus kan. Jadi kitanya yang harus sehat, kita yang harus kuat. Selanjutnya gaya hidup sehat selanjutnya itu tidak berganti-ganti pasangan. Nah, memang harus yaitu pasangannya memang harus tetap jangan berganti-ganti. Nah, selanjutnya ini untuk tenaga kesehatan nih ya. Apabila kita merawat pasien memang harus menggunakan APD dengan baik dan benar. Seperti itu memang pelindung, karena kan memang sehari-hari kita berkontak langsung dengan orang-orang yang sakit. Jadi memang APD itu nomor 1 gitu dok. Kira-kira seperti itu. Ya memang karena memang kasus monkeypox ini mungkin semakin tahun mungkin akan bertambah ya. Tapi memang
tidak menutup kemungkinan kalau ya jangan sampai sih seperti COVID yang pandemi ya jangan sampai. Nah itu memang harus dari kita ini masyarakat ini memang begitu ada kasus ya sudah kita harus sadar diri untuk isolasi, harus sadar diri untuk segera periksa, dan yang sehat pun juga memang harus jaga diri, memakai masker gitu. Memang yang harus menghentikan penyebaran sendiri dari manusia ke manusia ya memang kita sendiri dok. Gitu. Terus jangan lupa juga jangan sering berganti-ganti baju dengan orang lain, handuk seperti itu. Pokoknya barang-barang yang sehari-hari itu juga jangan sering berganti-ganti. Baik, Sobat Gambiran, sangat menarik memang ya pembahasan kita pada kesempatan kali ini dengan Dr. Raras. Namun kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih kepada Sobat Gambiran semuanya, Dr. Raras yang sudah meluangkan waktu untuk live di podcast Suntik kali ini. Saya ingatkan kepada Sobat Gambiran untuk jangan lupa follow akun media sosial RSUD Gambiran Kota Kediri. Dan saat ini Poliklinik RSUD Gambiran Kota Kediri sudah membuka poliklinik sore. Ada poliklinik anak, poliklinik kandungan, dan juga poliklinik urologi. Buka untuk setiap Senin, Rabu, dan Jumat untuk poliklinik anak dan optin pukul 15 sampai 17, dan untuk poliklinik urologi buka pukul 15 sampai 17 di hari Senin. Baik, terima kasih Sobat Gambiran semua. Saya Dr. Rara dan saya Dr. Raras Pratita. Terima kasih. Berbenah tuntas, berkinerja lugas. Satukan semangat, Gambiran hebat.